Bagian 9, URI segmen. Ini berkaitan dengan routing tadi juga, ya. Sesuatu yang ada alamat di bagian atas, ada slash slash slash, itu berkaitan dengan URI. Apa itu URI? Yaitu Uniform Resource Identifier. Jadi itu mengidentifikasi resource atau sumber daya, ya. Itu karakter-karakter yang bisa kita buat sendiri, yang digunakan sebagai alamat untuk identifikasi, ya. Apa yang diidentifikasi? Sesuatu apapun itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kayak tadi, tes, indeks, tes, saya, itu kebutuhan. Karena kita nyari sesuatu, seperti itu ya. Nah, mirip URI itu dengan URL. URL udah tahu kita alamat, kita bilang gitu kan. Ya sama sebetulnya tadi itu. Yang ada kelas, ada metode, itu sebutannya yang di baris address bar itu sama. Ya, tapi URI itu lebih general sifatnya, lebih umum. Jadi nama luarnya itu adalah URI sebetulnya. Dan dia lebih fleksibel. Nah, sedangkan URL itu jadi bagian dari URI sebetulnya. Ya, jadi ada URI, ada URN, macam-macamnya nggak saya sebutkan di sini ya. Kalau URL itu mengarah langsung ke sumber daya. Misalnya ke file, kalau kita nge-link file misalnya ya, membuka file PHP apa misalnya gitu langsung. Ya, itu bedanya. Nah, kita sudah sering lihat yang ini ya, URL atau link itu sering. Ada HTTPS, HTTP, FTP, dan sebagainya, itu skemanya. Kemudian ada yang namanya domain. Kalau ada titik 2, kemudian ada angka, itu namanya port. Kalau di Codeigniter, kalau pakai Spark Serve, ya itu nanti portnya adalah 8080. Kemudian di sini ada path namanya, atau jalur. Ya, lalu ada lagi yang namanya parameter. Kalau ada tanda tanya, kemudian ada sebuah kata diikuti sama dengan, berarti itu parameter. Kata kunci yang di sebelah kiri dari sama dengan, isinya di sebelah kanannya. Jadi seperti ini topik. Topik ini kata kunci. Di sebelah sama dengan, ini adalah isinya. Kemudian ada tanda ampersand, tanda dan seperti ini ya. Tanda N. Ini berarti lebih dari satu parameternya. Sebelahnya ada lagi, yaitu apa? Namanya type. Kemudian isinya spa. Diikuti lagi dengan ada tanda pagar namanya anchor. Ya. Ini konsep dari URL. Nah, sedangkan URI pada Codeigniter itu seperti ini. Ini base URL karena nanti kita akan nyeting itu ya di bagian setelah ini. Akan nyeting ada base URL. Kemudian di sini ada yang namanya route-nya. Jalur route-nya, lalu ada query ya, sama dengan yang di bawah juga. Tapi ini bedanya dengan yang di bawah, ini ada folder ya, seperti ini. Ada hore folder. Nah, ini bisa digunakan nanti di controller. Controller itu bisa juga kita kelompokkan. Kalau tadi itu kan langsung semuanya di dalam app controllers, langsung ada base controller, ada home, ada test. Ada test ya. Nah, itu bisa kita buat berupa folder. Jadi controller khusus untuk admin itu dimasukkan di situ. Aksesnya nanti gimana? Aksesnya setelah public disebutkan di sini nama folder dari controllernya, baru disebutkan controllernya apa, metodenya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu konsepnya. Nah, URI segmen ada nomor urutnya ya. Nah, base URL ini bagian yang pertama sampai dengan ke publiknya. Lalu bagian yang pertama seperti tadi ya, tes. Nah, tes itu adalah segmen 1, itu untuk controller. Segmen yang kedua berarti tes saya, misalnya tadi ya, sayanya itu adalah metode, itu posisinya di segmen yang kedua. Jadi hitung aja jumlah slashnya setelah public. Yang ketiga itu biasanya kunci. Kalau di Codeigniter yang ketiga ini disebutnya ID. Jadi ada isian di sini. Misalnya ya, di sini ada controller namanya mahasiswa. Terus metodenya adalah update. Nah, setelah itu segmen berikutnya, segmen ketiga itu biasanya kata kuncinya, misalnya NIM-nya atau apa gitu ya. Nah, bisa juga ada lagi tambahan di belakangnya dan seterusnya. Ya, jadi segmennya itu langsung berurutan. Tapi secara umum di CI
itu disediakan, disebutkan itu sampai 3. Kalau kita lihat di sini ya. Di user guide-nya kita lihat. Nah, lupa saya tempatnya. Ini nih. Nah, seperti ini ya. Ini ada HTTPS. Ini contoh ya. Base URL-nya itu yang ini. Bisa juga nanti sampai ke sini kalau dia ada folder ya. Kemudian di bagian belakang itu ada segmen 1, segmen 2 sama ID-nya yang nanti jadi kunci seperti itu ya. Kita lanjutkan aja. Nah, contoh simulasi URI segmen supaya paham yang dimaksud dengan URI itu seperti apa ya. Tujuan kita dalam simulasi ini adalah untuk mendapatkan semua segmen dan menampilkannya. Nah, URI yang akan dibaca seperti ini. URI-nya ya. Yang warna orange itu adalah base URL. Jadi yang mau kita baca ini 1, 2, 3, 4. Nanti ditampilkannya seperti ini. Jadi kita bisa ngambil tuh dari apa yang kita ketik di atas, kita ambilin. Kita masukin ke dalam tampilan view-nya. Kita baca. Nanti itu juga yang digunakan ketika kita akan ngedit ya. Jadi misalnya tadi yang ini nih, data anggota hapus misalnya. Yang mau dihapus tuh ID-nya yang mana? Kalau di web atau di PBO kemarin belajarnya kalau mau ngedit hapus titik.php itu alamatnya kan? Hapus titik php tanda tanya. ID sama dengan berapa? Nah, sekarang di Coordinator itu diperhalus tulisannya. Sebutkan dulu nama controllernya, kemudian metodenya apa yang mau menghapus, hapus misalnya. Hapus, kemudian slash, baru ID-nya berapa nomornya. Nggak lagi disebutkan ID sama dengan berapa gitu, nggak ada. Bisa dengan cara seperti itu di Coordinator. Jadi URL-nya itu lebih clean. Dan itu yang disukai oleh robot mesin pencari seperti Google, dia lebih suka model kayak gitu yang slash gitu daripada yang ada tanda tanya kemudian kode sama dengan berapa. Itu dia males, yang indeksnya males. Kenapa? Karena itu nggak bisa ditebak apa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini tulisannya itu bisa diindeks cepat. Nah, Coordinator sudah menyediakan fasilitas untuk itu ya. Gimana caranya ini ya? Buat controller baru. Nah, sekarang yang baru. Nama filenya ini .php. Kelasnya, nama kelasnya ini. Karena tadi syaratnya harus sama dan tulisannya harus sama persis. Nama file dengan nama kelas harus sama persis tulisannya. Diawali dengan huruf besar pertama. Sudah ya? Terus buat sebuah metode namanya adalah, karena kan mau ditangkap gini tadi. Nah, yang dibaca kan ini. Berarti ini adalah controller.
Yang ini adalah metodenya. Ya, lalu yang segmen ketiga dan keempat ini untuk tambahan yang mau kita tangkap juga. Nah, kemudian karena kita perlu menggunakan URI, ada function URI. Ya, karena kita perlu menggunakan function URI, kita harus meload atau memuat library namanya request. Nah, sekarang baru terpraktekkan gitu ya, yang tadi library. Oke. Buat aja file baru. Ini kan tadi tes ya, saya save as saja tes ini. Menjadi ini titik PHP controller ya, ini titik PHP dikasih nama itu, kemudian kelasnya jadi ini, kemudian lagi yang function di bawahnya saya hapus, jadi sisakan indeks saja. Tetapi karena tadi diminta adalah ya, functionnya adalah, maka ini adalah, nggak ada indeks sekarang. Mainnya save as, copy, paste gitu ya, jangan diketik dari awal. Nama functionnya adalah. Adalah pokoknya gitu. Ini kemana dia? Ini pulang kah? Apa gimana? Yes, biar aja lah. Nah, kemudian harus dipanggil dulu library request ya. Nih kodenya. Request sama dengan, ini variabel bebas juga ya. Tapi supaya mudah, supaya sama dengan library-nya ya disamakan ya. Request sama dengan service request ya, seperti ini. $request sama dengan service request, itu dulu. View-nya dihapus juga ya, return view-nya, karena kita nggak pakai view yang ini. Oke, seperti itu. Nah, kembali ke tadi yang memuat secara global dan seterusnya ya. Karena service-nya request ini, library ini ditaruhnya di sini, berarti yang bisa menggunakan ini nanti hanya metode adalah. Kalau di bawahnya ada metode baru lagi, dia nggak bisa menggunakan service request ini, karena dia ditaruhnya di metode ini khusus. Kecuali ini ditaruh di atas ini. Nah, ini dikasih misalnya public. Contoh aja ya, nggak usah diikutin nih. Nah, kalau ditaruh di sini, berarti kalau ada metode lagi di bawahnya, dia bisa juga pakai request itu. Jadi globalnya di controller. Kalau ditaruhnya di base controller, berarti semua controller termasuk ini, test, home, itu berarti bisa pakai juga. Nanti silahkan gunakan yang sesuai, yang efektif dan efisien. Karena saya hanya menggunakannya di function adalah, nggak ada di tempat lain, jadi saya manggilnya hanya di sini aja. Karena jadi tidak efektif dan tidak efisien kalau dijadikan properti dari controller. Karena nggak semuanya make gitu. Orang jadi programmer itu harus pelit dari sisi ngoding. Kalau lainnya harusnya sih dermawan ya kan. Kalau sisi ngoding itu kenapa? Karena berkaitan dengan memori tadi. Semakin besar ukuran filenya, semakin lambat diakses. Jadi gimana caranya seirit-iritnya ngetik kode? Kalau bisa tanda titik aja bisa jalan, sudah saya coba. Ternyata kan nggak bisa. Harus begini caranya. Nah, seandainya bisa. Ya. Oke, lanjut ya.
Nah, sekarang buat menampilkannya, caranya gini. Menampilkan tuh pakai echo. Nah, kemudian ini ada objek request. Ya. Kalau seperti ini, nah ini ada URI yang kita gunakan, kemudian ada get segmen 1. Kita tes dulu seperti ini ya. Di echo kan. Request URI, kemudian get segmen. Angkanya di dalam integer tanpa tanda petik ya. Nah, ini kita sambung dengan break ya. Dengan BR supaya dia nanti tampilannya ke bawah yang satu ini. Dah. Seperti ini di save, kemudian di refresh, diakses halaman ini adalah ini aja. Halaman ini adalah. Tambahin satu lagi, segmen 2. Di copy aja ke bawahnya, kemudian segmen 2. Oke, saya refresh ya. Mana dia? Nama kelasnya apa tadi? Nama kelasnya? Controllernya apa? Hah? Apa? Nama controllernya apa? Ini. Enter ya. 404. Kenapa? Kenapa 404? Karena belum di routing. Nggak usah di routing. Karena tadi auto route-nya sudah dibikin true ya kan? Nggak usah di route, nggak apa-apa. Kenapa kok masih belum bisa? Karena di dalam controller ini tidak ada function index. Ya. Jadi defaultnya yang jadi settingan awal yang akan diakses kalau nama controller diakses, kalau nggak disebutin di belakangnya metodenya apa, dia akan mengakses otomatis tuh index. Nah, indeksnya kan nggak ada, langsung adalah di sini. Nah, makanya dia akan not found. Nah, ini hati-hati nanti ya dalam penggunaan. Langsung pakai adalah di belakangnya. Adalah. Tampil dia. Ini adalah. Nah, ini itu adalah segmen 1. Adalah segmen 2. Karena tadi get-nya kan segmen 2. Sampai sini paham maksudnya? Nanti ada pertanyaan tuh kayak gitu di kuis. Kenapa ini tidak bisa memunculkan apa-apa? Kenapa hasilnya adalah 404? Sedang saya siapkan nih sistemnya, nanti langsung saya kasih ya. Ini adalah. Nah, sekarang ditambah lagi di sini. Ini adalah apa tadi? URI ya. URI misalnya, enter. Tampilannya hanya sampai sini adalah. Kenapa? Karena yang nangkap segmen ketiganya kan belum ada. Oke, masukin lagi sini. Nah, ini baru sampai segmen 2 nangkapnya. Sekarang segmen 3. Masukin. Yang ketiga, kemudian di refresh tampilannya. Dah, ketangkap lagi URI. Sekarang segmen 4. URI segmen. Di enter. Sebenarnya yang sedang dibuka ini adalah ini. Controller ini sama metode adalah itu aja sebenarnya yang sedang diakses itu. Jarang ya, jarang dalam program itu nanti mengambil
segmen 1 dan segmen 2 itu jarang. Biasanya segmen 3, segmen 4 itu yang diambil. Kenapa? Karena segmen 3 dan segmen 4 dan seterusnya itu yang kemungkinan nanti membawa kode tertentu ya. Tambahin lagi segmen 4. Nah, saya ngetiknya sampai 4 nih ya di belakang, saya enter. Nah, ini bisa kebaca. Sudah ya. Ini codingnya. Nah, ini sudah sampai segmen 4 ya. Kita baca sampai segmen 4. Sekarang saya aksesnya sampai sini aja. Ini adalah, saya enter ya. Error dia. Errornya. Ya. Melihat errornya nanti kalau kita sudah ngubah settingan. Ini error. Ya. Tetapi secara logika kita bisa sebutkan errornya apa. Perhatikan di sini, ini adalah ya. Di sini hanya ada 2 segmennya. Sedangkan kita di sini membacanya sampai 4. Nah, di situ letak masalahnya. Kenapa? Karena pada saat di 12, baris 12 dia baca segmen 3 nggak ada. Ya, baca segmen 4 juga nggak ada. Itulah yang menyebabkan error. Errornya itu satu baris di bawahnya. Ini. Kalau ini saya matikan, yang keempat, terus ini saya refresh, ini adalah, dia masih bisa baca. Ya, dia masih bisa baca. Terus kalau ini saya aktifkan lagi, saya refresh ya, ini kan error ya. Nah, terus kalau saya masukkan, ini adalah misalnya link, misalnya kayak gitu. Saya masukin. Tadi gate-nya sampai 4 ya. Nah, dia bisa baca. Sampai ketiganya bisa baca. Gate yang keempat itu tidak dianggap error. Karena dianggap kosong belakangnya kayak gitu. Tapi kalau terjadi 02, nah itu yang jadi masalah, yang disebut error tadi. Paham maksudnya ya? Nih seperti ini. Ini kan bacanya sampai 4. Dia itu nganggap di belakang ini ada seperti ini, tapi nggak ada isinya. Tapi yang jadi masalah kalau kayak gini, nah ini kosong juga. Itu yang baru terjadi error. Makanya satu yang terakhir itu yang bikin masalah. Di sininya kosong, terus dia ke sini lagi, gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak bisa nanya Pak, pusing saya. Ya tapi memang nggak ada pertanyaan dari awal ya. Berarti bisa lah ya. Bagian yang ke berikutnya yaitu konfigurasi dasar dari CodeIgniter.